rezeki semuanya ya Bang ya. Ya insya Ada Allah. sehat. Mau ke kedai kapan? Nanti Lebaran makannya sedikit, nggak mau makan, beli vitamin tuh. Kami makan obat aja ya Allah, nyampe di mobil itu kalau dikasih obat nyampe dimakan itu ya. Kata Arnis kan, Allah dia itu saking marah terus dianya mau gitu sama Arnis, sama mama dipegang susah keras yuk. Ya itulah. Peringatan dia langsung tidur. Ya itulah. Mama senang nggak bawain apa-apa sama Jian, nggak beliin apa-apa. Kalau ada rezeki ya kapan-kapan mungkin kalau ada obat ke sana. Ya betul, mama kesini kalau ada rezeki datang aja sini, Doain aja. sentiasa menerima, datang aja bila-bila. Ya insya Allah. Salamin aja buat emak, bapak, Insya emak, om, buat siapa itu yang satu lagi si emak itu siapa emak? Ya malong ya mana? Emak bapak siapa? Atuk. Atuk. Atuk ya, salamin aja. Suruh mama kan nanti udah lebaran. Tapi Anis mikir, mama apa? Iya kata saya kan saya nggak hak ya di mana. Tapi saya kadang kasihan Anis, gendong anak, sibuk ke sana terus lagi jadinya sakit. Pikir lagi abang gimana makannya, abang gimana nggak ada temen. Udah kangen sama dia, banyak pikiran lah. Alhamdulillah kalau mengizinkan waktu itu ya mungkin udah ketemu. Nah, ada rezeki lain lagi, nanti jumpa lagi. Bye nenek. Baba Bibi. Oh Bibi. Kiss dulu sayang. Kiss bye. Tidak salah ya sayangnya. Tidak Jangan salah ya, ngantuk sayang. ya. Bye bye nenek. Terima kasih banyak Baba ya. nenek. Sayang. Ya. Ya, bye dan bye. Assalamualaikum ya. Sana sini dan nyecenya si sabarnya. Bye bye sayang. Hai korang, selamat sahur. Hari ini hari keempat Anis di Malaysia lepas balik daripada Indonesia. Suara Anis sedikit besar karena Anis tengah sakit tekak batu daripada semalam. Sekarang Anis nak masak untuk sahur Faisal. Kebetulan Anis tengah ada halangan jadi Anis memang tak sahur. Semalam Anis sudah preparekan ayam, pas sudah masak sambal ati goreng. Jadi untuk si kentangnya Anis nih hangatkan je. Untuk ayamnya Anis nak goreng, pas tu nak makan dengan apa ya, sebab ti ais tuh kosong. Masa Anis pergi ke Indonesia ada beberapa sayuran. Anis kan pen 2 minggu, pas tu jadi 1 bulan lebih. So memang sayur tuh jadi busuk lah. Anis hari itu saat sampai di Malaysia hari first kemas rumah, kemas peti ais, Anis buang-buang semua sayuran yang udah busuk. Kebetulan hari itu ada ayam satu bekas lagi, jadi Anis masak ayam goreng aja, masak simple. Pas itu ada beberapa kentang, kalau kentang kan kuat ya, kentang sambal goreng dengan api ampela. Entah besok ke atau lusa Anis nanti beli barang dapur. Sengaja Anis goreng last minute supaya pas makan tuh jadi panas. Meskipun udah siap, sebab sebelum tidur Anis memang udah siapkan semuanya. Faisal udah bangun. Selamat sahur sayang. Kesukaan Faisal sambal goreng kentang dengan api. Ngapain? Iya, bang yang beli hitam lagi, ngapain beli timun gitu? Gimana caranya nak beli yang terang dong. Suara aku beda ya? Sakit banget tekak aku. Hari kelima Anis di Malaysia ini, Anis baru ada kesempatan untuk buat vlog karena korang tahu Ziad nih, ya Allah, merap yang semerap-merapnya. Sejujurnya bila korang tengok vlog Anis masak Bali, Anis selalu dukung Ziad pakai kain. Betulnya Ziad tuh tengah sakit demam yang sangat tinggi. Anis tak cerita aja dalam vlog hari itu, Anis sorokan lah pasal Ziad sakit. Anis plan balik hari itu hari Rabu, so PCR hari Senin. Dia tiba-tiba hari Ahad tuh demam. Padahal dia tengah aktif, kuat makan pun 1 pinggan, busuk kuat, tak pernah skip, tiba-tiba dia demam. Anis pun pening hari itu, antara Anis betul-betul balik hari Rabu atau Anis postpone lagi. Tuh Anis tanya Faisal saja buat dia PCR, mesti dia nanti sembuh, tak sampai Anis balik ke Malaysia nanti dia sembuh. So hari Isnin Anis buat PCR. Hari Senin dia masih demam, hari Selasa makin teruk, risau, betul-betul risau. Aku udah beli tiket
kan lah cancel lagi, nanti duit ben, dengan kita orang pun tak ada duit lagi. Orang pun nampak di beberapa vlog yang Anies buat tuh durasi dia tuh selalu pendek-pendek karena mood dengan pikiran Anies udah tak fokus pikir pasal fly, dengan pikir pasal Ziad sakit. Anies memang tak bawa Ziad pergi ke hospital atau ke klinik. Terus Anies bawa balik Ziad dulu ke Malaysia, nantilah Anies bawa hospital tuh nanti di Malaysia. So, Ziad demam daripada Ahad tuh, demam dia on off dulu yang panas sampai bibir dia merah, dia pun jadi lesu lemau. Hari Rabu Bismillah, mama dengan drama nangis karena tak tega, tak sampai hati tengok Ziad balik dengan keadaan sakit, dan Anies pun bawa bag banyak dengan dukung Ziad lagi. Terpaksa lah mama pun lepaskan Anies dengan Ziad karena mama pun pikir pasal Faisal kan, Faisal dekat sini pun sendiri, kesian, dah lama sangat Anies dekat Indonesia. Akhirnya kita orang balik hari Rabu. That's why dalam pesawat dia tidur atas riba Anies, karena sebelum ini dia tuh boleh duduk di seat dia karena waktu itu dia tengah sehat. Dekat airport, Anies dikejar-kejar masak. Biasanya dia tuh pup hari-hari ya, tapi sejak dia sakit dari Ahad tuh dia tak pup. Mama Anies pikir sebab panas dalam ke atau mungkin membuangkan dia jadi sakit. Sampai di airport 20 menit macam tuh, 20 menit sebelum flight Ziad pup banyak gila, dengan bukan jenis yang keras tapi dia tuh yang sorry ya tengah makan yang air macam tuh. Anies tak tahu yang jatuh pup. Anies tepuk-tepuk bagian belakang dia, terkena lah tangan Anies kan, lari pergi tandas, dikejar masa dengan emosional. Anies rasa nak nangis, penat dengan rasa kesian dengan diri Anies dengan Ziad. Drama dengan tai itu terkena seluar Ziad. Anies pula ya Allah, fokusnya Anies tuh tak ada spare baju Ziad dalam bag. Biasanya Anies pergi mana-mana selalu bawa spare baju Ziad, ini tak. Jadi seluar Ziad tuh kan kena tai, Anies basuh dalam tandas pakai sabun hand wash supaya wangi kan, karena tai budak tuh bau dia melebihi kita kan. Basuh basah lah seluar Ziad bagian belakang, bungkus pakai tisu supaya dia tak basah ke bagian pampers dia kan. Sedih rasa nak nangis kalau tengok tuh dengan Ziad menggigil-gigil karena badan dia tuh betul-betul panas, sedangkan dia tuh Anies tukar di airport kan sejuk kan, jadi dia macam ni, mami macam tuh. Anies tak record sebab ya tak sempat lah. Anies fly, alhamdulillahnya setelah membuang tuh kita masuk flight, dalam pesawat tuh Ziad tidur daripada take off sampai landing. Ziad tidur lena 2 jam. Yang Anies risau tuh bahagian Anies nanti kena hadap Ziad masak dalam pesawat. Tapi ya Allah, luar biasanya Allah tolong Anies lagi, Ziad ternyata tidur selama dalam pesawat. Anies tak boleh imagine bila Ziad mengamuk, nangis lagi dia tengah sakit dalam pesawat. Tak boleh, keajaiban untuk Anies lah. Anies bisa tenang dalam pesawat pijak tanah aja Ziad bangun, alhamdulillah. Semasa sakit tuh Ziad tak makan langsung. Anies bawa makanan banyak dalam bag, Anies bagi setiap minit. Dia tak nak, dia just makan biskut dalam 1 ke 2 keping macam tu je. Selalu nak minum, mungkin karena badan dia terlalu panas, jadi dia tuh selalu nak minum. Dia bawa air 3 botol, alhamdulillah masa dekat cek di bagian sebelum immigration tuh dia orang tak ambil. Jadi Anies pun bersyukurlah adalah minum untuk Ziad kan. Saat kita orang jumpa Faisal dengan airport tuh, biasa kan tunggu kita orang, Ziad dalam keadaan masih panas. Kalau korang tengok lah ada di vlog sebelum ni, Anies letak kepala Ziad dengan kain putih basah. Itu sebab Anies nak turunkan suhu dia. Itu Anies dah bagi ubat demam dekat dia. Yang Anies risau masa sebelum flight, Anies takut dekat airport tuh ada cek suhu, tapi alhamdulillah tak ada cek suhu. Hari itu Anies cakap dengan mama, jangan dulu balik, jangan dulu pergi ke Sukabumi, tunggu Anies kejap. Anies nanti masuk dulu ke dalam, boleh ke tak Anies langsung flight sebab takut ada cek suhu nanti Ziad kena kan, maksudnya kena tahan, tak boleh masuk flight. So Anies nak balik semula ke Sukabumi. Tapi masa Anies check in kan bag, Anies check in, pas tu Anies sampai ke mana ya, ke gate lah, ke gate untuk flight. Anies beritahu mama yang oke, mama balik je, Anies rasanya boleh flight lah. Memang masuk dalam flight kan memang tak ada cek suhu, so oke, alhamdulillah. Masa tengah dalam pesawat tuh kan pramugari tuh tanya kan umur Ziad berapa, sebab budak 2 tahun ke atas kan kena duduk. Terus bagi tahulah Ziad mengamuk, dia tak nak. Alhamdulillah pramugari hari itu faham dan dia bagi belt yang untuk baby itu, dia ikatkan ke belt Anies kan, dah settle. Risaunya Anies, pramugari itu kan tolong pasangkan, tolong ikatkan. Anies takut dia menyentuh Ziad, karena badan dengan tangan Ziad tuh betul-betul panas. Nanti kalau dia sentuh dan dia tahu nih demam nih, kenapa flight ya, macam problem. Betul-betul pikiran Anies masa balik ke sini tuh memang kacau. Sampai di rumah Ziad masih panas, kita orang ada dengan Faisal basahkan badan Ziad
bugilkan dia di rumah, karena kalau di Malaysia bugil pun Arnis tak risau kan sebab si panas. Arnis plan dengan Faisal esoknya pagi-pagi subuh kalau boleh lepas sahur ke Arnis nak pergi ke hospital terus, karena menurut Faisal budak nih kalau demam 2 hari je kita kena ke hospital kan, kena masuk kuat macam tu lah. Dia dah sakit berapa hari? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis kot. Kalau ikutkan ke Kamis kan 5 hari. Just beli ubat dekat farmasi je, ubat demam biasa, cold fever lah, dengan ubat-ubat jamuan tradisional daripada daun lah, apa semua. Luar biasanya malam sebelum kita orang tidur zat pup lagi saya. Zat pup lagi banyak, mungkin itu tanda angin dia keluar kot. Lepas daripada situ demam dia hilang. Saya cakap itu demam rindu ayah dia kan. Hari Kamis demam dia hilang sampai ke hari ini, hari apa nih, hari Sabtu dia tak demam lagi, dia sehat walafiat, tapi dia keluar bintik-bintik. Ada saya tahu lah kalau alergik sebelum nih dia tak ada alergik makanan, sabun ke lotion ke apa. Sayang, I google pasal bintik merah tuh ya, Campak. apalah, ada banyak jenis lah, I risau juga. Terus sekarang jadi seluruh badan dia ada bintik-bintik merah. Arnis pun tak study habis lagi, tapi bersyukurnya sekarang dia dah tak demam. Hari itu masa sampai je Arnis terus kemas rumah karena memang ini bersiapa banyak barang. Peti ais kosong Arnis kemaskan, basuh peti ais pun makan seadanya. Sakit tekak, tak tahu lah, tiba-tiba semalam sakit tekak langsung jadi batuk. Sampai aja di rumah terus halangan, jadi tak puasa. Selain Ziad sakit, Ziad kan sembuh, tak demam lagi hari Kamis. Daripada situ Ziad merap pula sampai tak nak pijak lantai, pijak tanah. Dia nak asik, nak dukung, minta dukungan kain, minta dukungan Faisal. Karena Arnis pikir mungkin di Sukabumi banyak yang manjakan dia. Orang pun tahu kan di setiap vlog Ziad mesti didukung dengan Mama Arnis atau Awa atau Papa kan. Jadi dia terbiasa didukung orang lain. Jadi bila sampai sini dia nak dukung je. Sementara Arnis nih banyak kerja di sini. Faisal juga bukannya ada di rumah 24 jam, dia kena kerja. Kadang-kadang dia weekend di rumah pun Faisal nih kerja. Jadi memang payah, itu yang buat kita struggle sampai ke hari ini nak membiasakan Ziad untuk menjadi Ziad seperti dulu. Seperti dulu tuh dalam arti dia makan sendiri, main sendiri, independen lah ya. Ya Allah, sekarang nih dia tengok mainan pun tak nak, tengok TV tak nak, kan pun payah. Dan dia nih kan lepas sakit, itu yang Arnis risau dengan geram dengan dia tuh kadang-kadang emosi. Ziad kan dekat Indonesia cukup lama, 1 bulan lebih. Dia dah rapat dengan Mama, Awa, Papa. Dia udah biasa dengan keramaian, jumpa orang banyak, boleh tengok hewan-hewan apa di sana tuh banyak. Sedangkan di rumah ini kan sunyi senyap, hanya ada Arnis dengan Faisal. Kadang-kadang Arnis je di rumah, tak ada view yang dia boleh tengok gitu hari-hari. Arnis paham perasaan Ziad tuh, mesti dia tengah sedih, ingat Mama Arnis, ingat nenek dia. Setiap kali dia nangis, nenek macam tuh. Hari itu video call dengan Mama pun masih nangis sampai ke hari ini. Mama masih nangis karena kasihan ke Ziad. Mama pun ingat Ziad, mungkin kontak batin macam itulah. Hari Kamis kita nggak pergi kemana-mana ya. Hari Kamis Arnis kemas rumah, kemas dapur, peti ais, basuh tandas, karena Faisal memang tak kemas rumah langsung. Jadi Arnis habiskan masa hari Kamis untuk kemas rumah, satu rumah. Hari Jumat Faisal kerja di rumah, jadi Arnis tak pergi mana-mana juga. Amjil itu pun malam pergi kemana ya. Sabtu hari ini tadi siang kita orang pergi ke mall Awai Putrajaya. Biasakan Ziad dengan dunia luar lagi. Nak dia aktif, Arnis nak dia jalan, berlari, dengan nak dukung je kan, tak bagus lah, tak elok untuk Ziad. Ziad kan dah umur 3 tahun, sepatutnya dia tuh tengah lasak, tengah aktif. Sebelum ke Indonesia dia lasak, dia aktif. Bila dah ada orang yang manjakan dia pun kan jadi terbiasa lah, sampai terbawa ke Malaysia sekarang nih. Sekarang Arnis yang kena hadap, tengah struggle. Itu yang kita orang try bawa, ke restoran sayang hari Jumat malam kita orang plan nak makan dekat luar. Kononnya nak bawa Ziad makan kat luar lah, tengok dunia luar kan. Kita orang bawa lah ke restoran kawasan Shah Alam. Kita orang dah order makanan, semua minuman tuh dah siap di meja. Tiba-tiba Ziad mengamuk yang kau orang tak pernah lagi Ziad mengamuk seperti itu. Daripada masuk kereta dari Shah Alam sampai di rumah pukul 11 ada ya, dia nangis nonstop dengan jerit-jerit, dia baling barang apa semua, tentram sangat. Nih sampai tak tahu nak buat apa. Arnis call mama nangis, tengok Ziad macam tuh, dia pun sedih kan. Arnis dengan Faisal tuh biarkan Ziad mengamuk sampai dia penat sendiri, last dia tidur. Arnis discuss lah hari itu dengan Faisal yang macam mana kita nak didik Ziad nih. Sejujurnya daripada Ziad lahir sampai sekarang, Arnis dengan Faisal nih beza jalan. Arnis didik Ziad nih
Faisal B. Itu yang Ziad manja bila dengan Faisal, tapi bila dengan Arnis dia mature karena mungkin Arnis garang. Ada masanya juga lah Arnis manjakan Ziad time-time tertentu lah. Kalau Faisal kan ya Allah, dia nih all the time manjakan Ziad. Arnis discuss dengan Faisal dari mula sekarang kita orang ada plan lah untuk Ziad, macam mana Ziad supaya tak nak dukung je, supaya Ziad. Jadi ini kita bawa ke mall, dia duduk dalam stroller tuh oke lah, dia tak minta dukung, itu pun dah oke lah. Dia dah mula pegang mainan dia mula nak komunikasi. Oh lagi satu pasal komunikasi, sejak Ziad sampai di Malaysia dia kurang bercakap ya sayang ya. Dia kan vocab dia dah banyak, masa dekat Sukabumi bahkan bahasa Sunda pun dia dah boleh. Banyak vocab, selalu cakap, aktif, komunikasi itu selalu lah all the time. Tapi sejak sampai di Malaysia Ziad tak cakap korang. Arnis tanya dia jawab sepatah macam tu. Kalau kita orang dewasa tuh macam mungkin tengah banyak pikiran kok, dia tengah sedih, hati dia ingat nenek dia, ingat Indonesia macam tu. Yang Arnis boleh baca daripada perasaan Ziad sekarang nih, dan Arnis faham, that's why dengan Faisal tak apalah bagi dia masa, kita kena bagi perhatian dengan masa lebih untuk dia membiasakan diri lagi dekat rumah nih. Slow lah kita orang bawa pergi keluar, pergi ke mall, tengok keramaian. 7 orang update vlog Arnis di Malaysia. Sahur dengan Faisal berdua je, budak tu tadi tidur pukul 2 macam tu. Daripada Ziad juga, alhamdulillah sekarang Ziad dah sehat, dah oke, tinggal bintik-bintik merah tu je. Baik orang, assalamualaikum.